Hadis tuh enggak dua doang, banyak statusnya. Ada sahih, ada tidak sahih. Sahih ini ada bagiannya lagi. Ada sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Tidak sahih ini bisa saja dhaif. Penyebabnya banyak. Ada hadis itu mursal, ada hadis itu maqtu', ada hadis itu maudhu', macam-macam. Begitu. Tapi saya mau terangin hadis sahih aja biar enggak panjang. Ini sama kayak bapak ini nanyanya, kudu ngaji paling enggak 3 tahun harus bedah. Begitu tentang tadribur rawi, bagaimana ilmu tentang hadis dirayah. Hadis sahih dijelaskan oleh Imamul Baiquni di dalam Manzumah Al-Baiquniyahnya, awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis bisa mendapatkan akreditasi sahih bila memenuhi 5 kriteria. 5 kriteria, maka hadis itu disebut hadis sahih. Yang pertama, ittisal fis sanad. Apa itu ittisal fis sanad? Sanadnya nyambung. Apa tuh sanadnya nyambung? Si fulan ini muridnya si fulan. Si fulan ini benar ngaji sama si fulan. Namanya sanad muttasil. Kayalah Imam Ahmad dapat hadis dari Imam Syafi'i. Emang Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Emang juga Imam Malik guru Imam Syafi'i. Imam Malik ngaji sama Imam Nafi. Emang juga Nafi gurunya Malik. Nafi ngaji sama Ibnu Umar. Emang juga Nafi murid Ibnu Umar. Ibnu Umar ngaji sama Rasulullah. Ini namanya ittisal fis sanad. Sanadnya muttasil. Namanya sanadnya muttasil, nyambung. Nyambung. Begitu, nyambung. Namanya disebut ittisal fis sanad. Yang kedua adalah adamus syudud, tidak ganjil hadisnya. Apa tidak ganjil? Biar gampang, ada 10 orang, yang 9 orang, 10 orang benar semua, artinya enggak pernah bohong, enggak pernah bohong. Maka 9 orang bilang di Bogor hujan, 1 orang bilang di Bogor enggak hujan. Ini namanya pendapatnya ini ganjil, menyalahi yang banyak, menyalahi yang banyak. Ini namanya ganjil. Kalau begini nih namanya tidak sahih lagi. Kalau sanadnya tidak nyambung, enggak sahih. Kalau sanadnya kagak nyambung, begitu, putus. Contoh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Atau contoh,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Rasulullah bersabda, siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ini salah. Ini bukan omongan Nabi, omongan tabi'in. Namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Enggak pernah Yahya ngomong dari gurunya dari Rasulullah. Ini enggak mutasil lagi. Tuh begitu Pak. Kemudian adamul illah, tidak boleh ada ilat. Apakah ilatnya dia pelupa? Apakah ilatnya dia hilang tuh hafalannya? Ilatnya apakah dia itu macam-macam ilatnya? Apakah dia ilatnya dia ngarang-ngarang? Beda-beda. Adamul illah. Yang keempat adalah yang meriwayatkan orang adil. Orang adil itu orang yang tidak mengerjakan dosa besar dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Kalau orang pakai celana pendek keluar rumah, udah hadisnya dhaif. Karena dia tidak adil namanya, zalim. Dia ndak jalanin perintah agama. Ada orang bohong, enggak bisa hadisnya diterima, enggak bisa. Bohong, kudu adil. Apalagi enggak sholat, enggak diterima. Yang kelimanya kudu dhabtut tam, daya ingatnya tinggi. Hadis diacak-acak, dibikin fazel, bisa menyusun dengan benar. Guru ini diacak-acak, ini bukan gurunya, salah dia, kakek guru, begitu. Itu namanya dhabtut tam, punya daya ingat amat sangat tinggi, enggak boleh lupa. Kalau lupa aja hadisnya enggak sahih lagi. Maka hadis enggak sahih banyak. Ada dhaif, ada mursal, ada maqtu', ada mauquf, ada, waduh Masya Allah, banyak Pak, banyak. Jadi bukan masalah di sahih dan tidak sahih. Untuk hukum itu hadis syaratnya harus sahih, dan tidak semua hadis sahih menjadi rujukan. Hadis ini sahih, enggak boleh juga untuk dijadikan rujukan, bisa saja dinasakh, diamandemen hukumnya, udah enggak dipakai hukumnya, walaupun hadisnya sahih. Maka kudu ngaji lagi, namanya nasikh mansukh, semacam kitab Al-I'tibar Al-Imam Al-Hazimi. Maka untuk mendalami itu perlulah perangkat 14 disiplin ilmu. Puyeng dah kalau ke situ-situ. Kita udah ngaji jiping aja dulu dah, puyeng kalau ke situ-situ. Panjang Pak, panjang ya. Iya baik. Jadi hadis sahih itu panjang banget. Begitu. Nih saya kasih contoh. Bakal jadi palsu hadis bila bilang begini nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Palsu. Nabi enggak pernah keluar dari mulutnya wa muslimatin, enggak pernah. Tidak ada di hadisnya wa muslimatin. Itu palsu dia. Begitu. Dari nabinya ala kulli muslimin. Benar hadis Nabi. Ada di Ibnu Majah. Ada di dalam Musnad Asyab tuh begitu. Maka orang ngomong tuh ceramah-ceramah bakal terkoreksi dia. Bener enggak? Jangan sekata-katanya. Dan ini pertanggungjawaban ilmu. Itu kayak begitu Pak. Begitu. Jadi harus dilihat hadis. Kecuali dia niat riwayat bil makna, maka bakal bisa diterima hadis itu. Begitu. Ada juga hadis yang palsu. Mana bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatul udud ba'da dahar. Palsu, palsu, palsu.
Enggak ada bahasa Arab udud-udud. Nikmatnya ngudud sesudah dahar. Hadis palsu. Palsu. Begitu. Sebagaimana hadis palsu, at-tinbaku baulus setan. Tembakau, rokok itu kencingnya setan. Hadis palsu. Ngarang-ngarang. 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 Itu banyak. Begitu, hadis palsu. Hadis palsu. Banyak. Penyebabnya memalsukan hadis ada politik, ada segala macam, tergantung. Dan ini banyak, dan kita harus belajar kitab Tamyizut Thayyib minal Khabis. Kita harus ngaji kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Kita harus ngaji kitab Kasful Khafa dan macam-macam untuk mengecek ini hadis sahih, dhaif, palsu, hadis Nabi apa bukan, dan seterusnya. Banyak untuk menuju ke sana. Ala kulli hal, wis kita mah ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji akhlak tasawuf yang pokok-pokok dulu, kesono mau puyeng begitu. Ngaji hadas dulu baru ngaji hadis. Ngaji apa? Hadas dulu baru ngaji hadis. Hadis puyeng. Hadas dulu dah. Urusan cebok dulu nih. Rukun sholat ada berapa? Ini dulu nih. Puyeng. Ngaji tafsir aja nggak tamat-tamat nih. Dari dulu ngaji. Udah berapa tahun yang ngaji dia salam ini ya? Lama. Begitu. Tapi belum tamat-tamat. 5 tahun mau lebih ya? Ada 10 tahun ya? Ada? Ya Allah, ada 10 tahun. Tuh belum tamat tafsir Yasin. Gimana? Ini baru satu surat dari 114 surat. Udah 10 tahun. 140 dikali 114. Kayaknya keburu ke tanah kusir. Begitu. Ini belum tamat-tamat. Baru 40. Berapa ya? 45. 45. Begitu, dari 6.666 ayat. Begitu, dikit lagi lah. Begitu, begitu. Jadi masih panjang, masih panjang. Jadi wis kita ngaji hadas sebelum ngomongin ngaji hadis. Jadi hadis tuh banyak. Habis sahih nanti hasan. Ada sahih lidati, ada sahih li ghairi, ada hasan lidati, hasan li ghairi, dhaif, penyebabnya macam-macam, kayak begitu. Sama aja seperti bapak kita yang nanya nih, puyeng saya neranginnya. Habis panjang juga enggak dicatat juga begitu. Jadi panjang uraian-uraian terkait disiplin ilmu hadis diroyah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah.